Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nismawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 29 Marana, Kabupaten Maros. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Arif Faisal. Beliau adalah guru kelas 6B di UPTD SDN 29 Marana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Pak ya. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik, yang terbaik pada murid. Nah, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu yang pertama berkaitan dengan tujuannya. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan? Ya, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Kemudian yang kedua itu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu dari penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Kemudian berdasarkan penilaian keterampilannya, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya? Iya Bu. Nah, saya ingin mendengar langsung bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan kesehatan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan model pembelajaran cooperative learning. Untuk modelnya saya menggunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab sekalian dengan penugasan terakhir. Ya, jadi yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Untuk medianya, saya rencananya akan menggunakan bank ruang Limas, bisa juga mengambil dari PowerPoint yang dihubungkan dengan laptop. Nah, kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa? Kebetulan Bu, besok itu ada mata pelajaran matematika yang pertama. Mungkin Ibu bisa masuk untuk observasi. Ya, jadi baik, nanti hari Kamis di kelas 6B yang pertama saya akan datang di kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nah, kemudian nanti juga setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, nanti akan didampingi oleh juga pengajar praktik ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini,
saya sudah mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan, kemudian metodenya, dan saya harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Ya, doa hari ini kita dipimpin oleh saudara kita Muhammad Sahril. Silakan. Berdiri, Ki. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Amira juga. Siapa lagi? Amira Putri. Ada yang tahu infonya kemana Amira Putri? Siapa lagi? Selain Amira Putri? Baim. Sakit kepalanya. Baik, kita doakan mudah-mudahan Baim cepat diberikan kesehatan. Ya. Berikutnya sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, yang akan dipandu oleh teman kita Aisyah. Dan nanti kalau bisa berdiri semua. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Video ini bertujuan untuk merefleksi diri agar kita bisa tenang dalam mengikuti pelajaran. Jadi tolong diperhatikan videonya dan diikuti langkah-langkah yang ada dalam video tersebut. Nyaman. Tidak ya, dan ikuti. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, betul seperti itu. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap rileks. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda berada saat ini. Mulai dari suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Ya, silakan buka kembali mata secara perlahan. Ambil napas panjang dan dalam sekali. Lepaskan. Ya, tarik napas lagi lebih dalam. Apa yang dirasakan? Apa? Lebih tenang, ya? Apa yang dirasakan? Aisyah, Aliyah. Lebih tenang, rileks ya. Jadi perasaannya lebih bersih dan siap untuk menerima pelajaran. Baik, untuk itu kita terus semangat ya, agar kita lebih bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang.
namanya adalah bangun ruang limas, ya. Bangun ruang limas. Ada yang bisa sebutkan contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya mirip atau sama dengan bangun limas. Apa yang bisa? Tunjukkan tangannya. Yang biasa kita lihat di sekitar kita, baik itu secara langsung maupun di media sosial. Apa? Atap rumah bangun limas, ya. Di atasnya runcing, di bawahnya ada alasnya. Apa lagi? Apa? Tenda pramuka. Bagus. Apa lagi? Piramida yang ada di Mesir, ya. Apa lagi? Nasi bungkus ini tidak dilupakan makanan sehari-hari, ya. Nasi bungkus mungkin karena sering makan nasi bungkus, akhirnya jadi ingat. Kelompok sana mungkin ada? Selain tadi piramid, kemudian ada atap rumah, ada nasi bungkus. Bukan nasinya, ya, tapi tempatnya yang berbeda, yang berbentuk limas. Hari ini kita akan mempelajari itu, cara mencari volumenya, ya. Volume yang berkaitan dengan bangun yang berbentuk limas. Kemudian kita akan memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Itu akan yang kita pelajari hari ini. Kemudian manfaatnya ini dapat kita ketahui berdasarkan ciri-cirinya. Contoh yang ada di atas ini adalah bangun yang berbentuk limas, ya. Ini, ya. Tadi disebutkan bahwa katanya nasi bungkus, ya, nasi bungkus itu bentuknya mirip seperti ini, ya, mungkin biasa dimakan. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, apa yang kalian ketahui tentang ciri-cirinya dari sebuah bangun limas? Mempunyai luas alas. Mempunyai alas, ya. Mempunyai apa lagi? Ini apa namanya? Memiliki titik sudut. Apa lagi? Ini. Memiliki tulang rusuk. Dan alasnya berbentuk segi. Alasnya kalau 5 segi 4. Persegi 4. Berbentuk segi 4. Untuk itu Bapak akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan 5 segi 4. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan pada hari ini, ya. Perhatikan baik-baik videonya. Kalau ada yang merasa penting bisa dicatat-catat. Matematika spekta. Kali ini kita akan membahas cara menghitung volume limas. Kita akan membahas 2 buah soal. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, ini soalnya. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk alasnya 9 cm dan tingginya 8 cm. Berapakah volume limas tersebut? Maka pertama kita gambarkan limasnya terlebih dahulu. Nanti di sekolah kalau boleh tidak menggambarkan limas, adik-adik bisa langsung menuliskan rumus dan memasukkan angka-angka yang diketahui. Tetapi, agar adik-adik benar-benar memahami soal tentang limas, ada baiknya adik-adik gambarkan limasnya, kemudian tuliskan ukuran-ukuran yang ada pada limas. Oke? Sekarang, kita gambarkan limasnya. Oke, diketahui panjang rusuk alasnya 9 cm. Kemudian tingginya 8 cm. Nah, yang ditanya volume. Nah, untuk menghitung volume limas, kita bisa gunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali alas dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali. Nah, untuk mencari luas alas yang A ya, karena alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuknya 9. Oke, pada soal apa ya?
panjang rusuknya 9, maka alas itu rusuk kali rusuk, berarti 9 dikali 9. Kemudian kita masukkan nilai tinggi. Nilai tingginya sesuai gambar di samping, yaitu 8. Sama dengan. Kita lanjutkan. Nah, untuk menghitung volumenya, kita bisa kalikan 1 kali 9. Kemudian kita kalikan 9 lagi. Kita kalikan dengan 8. Nanti hasilnya kita bagi dengan 3. Oke? Atau karena 9 ini bisa dibagi 3, kita bagi duluan. 9 dibagi 3, kita peroleh 3. 9 ini kita coret, 3 ini kita coret. Jadi kita tinggal mengalikan 1 kali 3 kali 9 kali 8. Kita tuliskan di bawah. 1 kali 3 dikali 9 dikali 8. Kita kalikan 1 kali 3, 3 kali 9, 27. Kemudian 27 kita kalikan dengan 8. Kalikan di sini. 27 dikali 8. 8 kali 7, 56. Tulis 6, sisir 5. 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 5, 21. Kita peroleh 216. Kita pindahkan ke bawah, sama dengan 216. Satuannya cm pangkat 3 atau cm kubik. Mudah bukan? Ya, baik, perhatikan. Ada yang bertanya setelah tanya videonya? Baik, sekali lagi saya jelaskan seperti contohnya, saya ulangi ya sedikit. Ini untuk mencari volume limas. Volume limasnya seperti yang kita tayangkan di soal ini, sebuah limas berbentuk persegi. Kalau persegi kan dia segi 4 ya. Persegi di sini segi 4. Untuk menentukan volumenya, V sama dengan sepertiga. Sepertiga ini adalah sudah ketentuan ya. Nanti kita rubah jadi seper2, seper5. Dikali LA atau luas alas dikali dengan tinggi di limas. Perhatikan, sepertiga dikali LA, karena kali alasnya berbentuk persegi. Perhatikan soalnya, berbentuk persegi dengan panjang rusuk alasnya adalah 9, jadi sama-sama 9. Untuk mengetahui luas alasnya yang berbentuk persegi sama dengan sisi atau panjang rusuk ya, PR dikali PR atau sisi kali sisi. Alasnya panjang rusuknya adalah 9. Kalau kita jabarkan ya, kita uraikan 9 dikali 9 gitu ya. Panjang rusuk 9 kali 9 dikali tingginya. Nih, seper2 dikali 81 dikali tingginya berapa? Tingginya 81, 8 cm ya. Jadi ini bisa dibagi 2, bisa tidak dibagi 2 ini? Jadi kita langsung kalikan 1 dikali 81 dikali 8, nanti hasilnya itu baru bagi 2. Oh, bagi 3, sorry ya, bagi 3. Sorry. Bagi 3. Jadi sepertiga dikali 9 dikali 9 dikali tinggi, atau 1 dikali 81 dikali 8 baru dibagi 3. Itu hasilnya ya, seperti contohnya tadi. 81 bisa dibagi 3? Bisa tidak? Atau sebelum kita kali, bisa ini yang disederhanakan ya. Ini dibagi 3, hasilnya adalah 1. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3 ya. Jadi tinggal kita kalikan seperti contohnya tadi, tinggal dikalikan 1 dikali 3 dikali 9 kemudian dikali 8. Oke. 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? 3. 3 dikali 9 20. 27 dikali 8 berapa? 216 cm pangkat 3.
angka 3 karena dia bangun 2 angka 3. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya kita akan mengerjakan soal KPD-nya secara berkelompok. Karena kebetulan kita sudah terbentuk kelompok, maka saya harap sebelum bekerja kelompok itu semua anggota aktif, ya. Karena akan saya lakukan penilaian nanti secara individu siapa yang aktif, siapa yang hanya main-main. Nah, perhatikan di KPD yang akan saya bagikan ini, kita ada kolom yang pertama itu ada hari tanggalnya, ya, hari ini hari Kamis, kemudian nama anggota kelompok. Jadi saya harap ditunjuk satu orang sebagai notulennya dan menulis. Tugasnya itu adalah menulis semua nama anggota kelompoknya. Setelah itu bacalah petunjuk, ada petunjuknya di bawah yang bisa kita baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Yang pertama adalah tulis nama dan kelompokmu di lembar yang telah disediakan. Maksudnya di sini, ya, namanya siapa, nama anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, tanyalah hal-hal yang kurang jelas kepada guru. Jadi sebentar kalau dalam mengerjakan ini ada hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan, bisa ditanyakan langsung, ya. Jangan bertanya kepada kelompok lain karena bisa saja mengganggu pekerjaan mereka, ya. Bisa tanya ke saya, ya. Kemudian tunjukkan langkah-langkah kerja sesuai perintah yang terdapat pada RKPD. Jadi di RKPD-nya ini terdiri dari 2 nomor. Nomor yang pertama itu adalah menentukan volumenya, ya, karena dilihatkan gambarnya ada sebuah limas yang berbentuk persegi panjang. Kita lihat limasnya berbentuk persegi panjang, ada panjang alasnya itu 20 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Kemudian tingginya 18 cm. Itu yang mau dicari volumenya. Kemudian yang kedua, ya mirip, ya. Yang kedua itu panjangnya. Perhatikan yang kedua itu panjangnya 15 cm dan lebarnya 10 cm dan tinggi limasnya adalah 15 cm, ya. Jadi kalau dilihat dari RKPD-nya mirip-mirip dengan contoh yang kedua tadi, ya. Baik, sekarang dikerjakan dengan tenang, diskusi aktif dalam kelompok masing-masing dan jangan terlalu ribut karena bisa saja mengganggu kelompok yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, angkat tangannya. Dikerjakan di bawahnya saja, di bawahnya. Jawabannya tulis di bawah. Atau bisa kalau tidak mau di bawahnya lanjut ke belakang. Tulis. Apa? Sarah Firda. Yang lain. Tingginya 18 cm, lebarnya 20, panjangnya 20, lebarnya 15, tingginya 18 cm. Jadi sama dengan yang pertama tadi. Berarti ini sederhanakan, ini berarti kan sampai ini. Sudah? Ada yang selesai? Nomor berapa? Angkat tangan. Sudah selesai? 1, 2, 3. Ini hasil pekerjaannya. Saya akan berikan kesempatan kepada tiap kelompok untuk tampil di depan. Mungkin ada yang bisa untuk menjawab soal nomor 1. Beberapa yang bisa naik di atas. Ya, silakan kelompok 2 Aisyah. Perwakilannya Aisyah, ya.
Kalau bisa yang lain ya, Sa, karena kita juga menulis. Yang lain, yang siapa? Ah ya, kita main. Boleh. Boleh dibawa. Yang lain tolong diperhatikan hasil pekerjaannya sebentar di atas, dan kita akan, kalau ada yang mau ditanggapi silakan, tapi nanti selesai menjawab ya. Kita koreksi sama-sama. Ya, coba dijelaskan dari mana dapat hasilnya 750 cm3. Jadi 1/3 dikali 15 dikali 10 kemudian dikalikan 15. 15-nya disederhanakan dibagi 3 ya. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya 1, 15 dibagi 3 hasilnya 5 ya. 1 kali 5 dikali 10 hasilnya 50 kemudian dikalikan dengan 15. Dan dapatlah hasil 750 cm pangkat 3. Bagus ya. Ada tanggapan? Ada yang mau menanggapi? Ada pendapat yang lain yang berbeda jawabannya di atas? Kelompok lain, kelompok 2? Ada? Kalau tidak ada, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Tepuk semangat! Ya baik, anak-anak sekalian. Berikutnya saya akan memberikan tugas karena tadi kita sudah bekerja kelompok. Sekarang tugasnya tugas individu dan setiap anggota kembali mengerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Saya akan tuliskan soalnya dari buku latihannya, kita akan kerjakan bersama. Gambar ya, ini soalnya dulu dengan gambar.
Ya, jadi anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Ada yang bisa kita belajar tentang ciri-cirinya dari bangun limas, kemudian bagaimana kita memecahkan masalah yang berkaitan dengan bangun limas. Ada yang bisa ulangi bagaimana ciri-cirinya bangun limas? Bisa menjelaskan kembali ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah limas seperti yang saya pegang di atas. Nah, limas memiliki 5 sisi ya. Limas itu memiliki 5 sisi. Yang pertama ada sisi alas ya. Ini namanya sisi alas yang di bawah. Kemudian ada sisi sampingnya 4. Kemudian di sebuah limas itu memiliki 5 titik sudut. Ada di bawah 4 dan di atas 1. Ini biasa kita kenal dengan titik puncak. Nah, apalagi yang lain? Apalagi ciri-cirinya limas? Apa? Memiliki tulang rusuk. Berapa tulang rusuknya limas? Nanti di sini. Jelaskan sini, ayo sini. Berapa tulang rusuknya? Ayo. Oke. Berapa tulang rusuknya? Ada 8 katanya, kita hitung. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ya? Ada 8. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, anak-anak sekalian, saya kira demikian pelajaran kita pada hari ini. Saya ingatkan lagi tetap semangat belajar di rumah. Karena tidak lama lagi kita akan mengikuti ujian sekolah. Waktu tadi kelas 6 itu sangat singkat. Jadi tetap semangat belajar baik di sekolah maupun di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang volume tabung. Jadi kalau bisa belajar di rumah, bagaimana ciri-cirinya volume tabung, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabung. Saya kira sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdiri dulu semua. Jadi ya, kita bersama-sama menyanyikan 1-2 lagu daerah. Sulawesi Parasangansa. Ada yang hafal di Sulawesi Parasangansa? Siapa yang hafal Sulawesi Parasangansa? Yang sini dipimpin. Ayo. Ya, Sulawesi Parasangansa. Barukan yang lain mengikut. Ya. Sama-sama belajar. 1, 2, 3, 1, 2 ya. Sulawesi Parasangansa, Butapa Solongan Jerata, Anjani Tambungan Malompo, Nikante Tumaluntaya, Unate Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama saya Nismawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 29 Marana, Kabupaten Maros. Saya masih ditemani oleh Pak Arif sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Haji Ratna SPD selaku pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Bagaimana kabar hari ini Bu Haji? Pak? Iya, alhamdulillah sehat ya. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelum melakukan observasi kelas kemarin, awalnya saya merasa tegang, namun setelah prosesnya berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah berjalan dengan baik. Kemudian bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa, langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Dalam tahapan-tahapan pembelajaran di kelas, awalnya saya tentu membuat perangkat pembelajaran termasuk media ajar yang akan saya gunakan. Kemudian penilaian pengetahuan itu peserta didik peserta didik itu area pengetahuan peserta didik itu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang Dimas, kemudian dari keterampilannya itu mengidentifikasi masalah atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang Dimas. Ya, jadi begitu. Jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak, Pak? Menurut saya selama proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, namun di dalamnya tentu masih ada kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Ya, jadi sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi masih ada kekurangan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa kekurangan dan mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Saat proses pembelajaran itu menurut saya salah satu kendala yang saya hadapi adalah masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam sebuah kelompok. Mungkin penyebabnya adalah karena mereka saling berharap dalam kelompok tersebut. Ya, jadi baik, masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang tidak aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kemudian mengapa mereka kurang aktif? Kemudian kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Terus rencana kedepannya seperti apa Pak? Menurut saya salah satu penyebabnya adalah dalam pembagian kelompok itu dengan jumlah peserta didik yang terlalu banyak, sehingga ada beberapa orang itu merasa terwakilkan oleh teman-teman yang lebih mampu dari mereka. Kemudian rencana selanjutnya saya akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang setianya dapat pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, misalnya yaitu dengan belajar visual auditori dan kinestetik, sehingga peserta didik itu dapat merasa belajar dengan baik. Ya, jadi baik, jadi itu adalah rencana ke depannya Pak ya. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Menggunakan gaya belajar masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori, dan menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak ya. Ya, jadi saya tunggu nanti cerita Bapak ke depannya apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan ya Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sesuai Bapak sampaikan tadi?
dalam waktu dekat itu mungkin belum bisa saya pastikan kapan waktu tepatnya bisa saya laksanakan, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya supaya bisa saya perbaiki dalam waktu dekat ini. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan secepatnya Pak ya. Iya, Bu. Ya, jadi baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya Pak ya. Ya, jadi baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Haji sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin pada kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu Nisma dan Pak Arif ya, Ya. Arif dengan kerjasama yang baik di sekolah kita ini untuk melihat bagaimana ke depan dan hasil pra, terus observasi dan pasca observasi. Itu bukan mau dilihat bagaimana, tetapi mau dilihat hasilnya. Kedepannya bagaimana, ada namanya evaluasi, karena kalau tidak dievaluasi setiap proses pembelajaran akan kita tidak ketahui apa kekurangan dan kelebihannya. Terus kalau suatu saat, jangan hanya pada saat kita mau diobservasi di kepala sekolah atau siapapun itu atau pengawas dan teman mau melihat teman sejawat, jangan mau pakai diobservasi baru bagus di persiapan tak, bagus di persiapan RPP tak atau modul tak, karena biasanya itu yang terjadi. Nanti mau observasi bagus sekali, cantik. Harapannya ini setelah begini harus lebih bagus. Paling kalau mau kita mengajar ada medianya, ada ininya supaya anak-anak itu bisa tertarik, tidak bosan dengan cara belajar guru begitu. Misalnya tadi kita bilang ada siswa yang terlalu banyak, pengelompokannya bisa diacak. Jangan hanya pintar sama pintar, nanti dia yang kerja deh. Jangan misalnya saling mengharap kan, saling mengharap. Jadi beri di kelompok itu harus ada beri tanggung jawab. Kalau dilihat nih ada tadi yang rasanya asa bodoh, mengharap dengan orang yang bisa. Sama kan kalau kita biasa kalau ikut pelatihan biasa ada yang gereja kita deh. Harusnya kita sebagai pembimbing di kelas pada saat anak-anak membuat kelompok belajar, kasih motivasi, gantian kasih suruh itu dulu menulis nama kelompok lah supaya dia bekerja. Tuh, kan sahabat kita kalau ada kegiatan tuh biasa ada yang menunggu saja hasil, ada yang mau motor dibilang. Jadi disitulah letaknya bagaimana perannya seorang guru mendekati, jangan disuruh sudah bagi kelompok, nggak tinggal. Biasanya kan begitu. Jadi harapanku kalau bagus sebelum kita mau mengajar besok, lihat nih apa besok mengajarkan. Toh enak itu kalau kita mengajar ada media-media, toh itu saja supaya kedepannya lebih bagus, kita guru sudah siap menghadapi siswa di kelas esok hari. Udah cukup, terima kasih banyak. Ya, jadi baik, jadi terima kasih Pak Arif, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi akademik pasca observasi hari ini selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Haji, kepada Pak Arif, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.